yang kalian ketahui mengenai stunting? Kenapa stunting bisa terjadi? Seberapa buruk dampaknya untuk masa depan negara? Yuk kita bahas lebih dalam tentang stunting dan cara efektif menanganinya untuk masa depan Indonesia. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang muncul sebagai akibat dari keadaan kurang gizi dalam jangka panjang. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut memengaruhi kondisi malnutrisi janin. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kejadian stunting secara langsung dipengaruhi oleh penyakit infeksi dan kurangnya asupan gizi secara kualitas maupun kuantitas. Masalah stunting di Indonesia cukup memprihatinkan, bahkan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pemerintah. Maka, untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia, diperlukan beberapa upaya untuk memberikan gizi yang baik kepada ibu hamil dan anak-anak usia dini. Salah satunya menyediakan pangan fungsional. Apa sebenarnya makanan fungsional itu? Sederhananya, makanan fungsional adalah makanan yang mengandung komponen bioaktif yang memberikan manfaat kesehatan tambahan di luar nutrisi dasar. Contohnya, antioksidan yang melawan radikal bebas, prebiotik yang baik untuk pencernaan, dan probiotik yang menjaga kesehatan usus. Senyawa bioaktif merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk pangan fungsional. Senyawa bioaktif ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil agribisnis, hasil laut, mikroorganisme, dan bahkan bahan baku organik. Bagaimana strategi cara pengolah panganan fungsional? Strategi pengolahan produk pangan fungsional dengan nilai gizi tinggi melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi bahan baku. Pilih bahan baku yang kaya nutrisi seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan yang mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral. 2. Proses pengolahan yang tepat. Gunakan metode pengolahan yang meminimalkan kehilangan nutrisi seperti steaming atau fermentasi yang dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi dan bioaktivitas. 3. Inovasi formulasi. Kembangkan produk yang menggabungkan berbagai bahan untuk menciptakan profil gizi yang seimbang. Misalnya, mencampurkan sumber protein nabati dengan serat dan lemak sehat. 4. Pengujian dan standarisasi. Lakukan uji laboratorium untuk memastikan kandungan gizi produk dan standarisasi proses untuk konsistensi dan keamanan. 5. Edukasi konsumen. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat produk pangan fungsional melalui kampanye pendidikan yang menjelaskan pentingnya gizi dalam kualitas hidup. 6. Kolaborasi dengan peneliti dan petani. Jalin kerjasama dengan akademisi dan petani lokal untuk meningkatkan inovasi dan keberlanjutan dalam produksi bahan baku yang berkualitas. 7. Pemasaran yang efektif. Kembangkan strategi pemasaran yang menekankan nilai gizi dan manfaat kesehatan dari produk pangan fungsional untuk menarik konsumen. Meskipun menawarkan banyak manfaat, pengembangan produk makanan fungsional juga memiliki tantangan seperti menjaga stabilitas nutrisi selama proses pengolahan dan biaya produksi yang lebih tinggi. Harapannya, kualitas hidup bangsa semakin meningkat dan menjadi sumber daya berkualitas untuk membangun negara Indonesia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan produk makanan fungsional yang tidak hanya sehat, tetapi juga lezat dan diminati banyak orang. Sekian dan terima kasih sudah menonton.